Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansyah dari Klinik Sunat 123. Di kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit tentang mikropenis. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang mikropenis itu bukan merupakan suatu kelainan bentuk ya atau morfologinya. Yang kita bicarakan tentang mikropenis adalah masalah ukuran penis. Kalau dari penelitian dikatakan bahwa kejadian mikropenis pada anak-anak baru lahir itu sangat kecil sekali. Diperkirakan hanya kejadiannya itu sekitar 0,6% ya, memang sangat sedikit. Tapi kalau kita biarkan dan kita tidak mengetahui kejadian seperti ini, akan berakibat kurang baik juga. Nah, mikropenis ini kalau di ukurannya itu ada beberapa macam ya. Kepada anak-anak bayi atau bayi ya, bayi berlahir, hitungannya itu rata-rata tuh panjang penis itu dalam keadaan flasid ya atau tidak dalam keadaan ereksi itu sekitar panjang itu 1,9 cm. Jadi diukurnya pada saat anak tidak ereksi, kita tarik, diukur dari pangkal penis sampai ujungnya itu sekitar 1,9 cm. Kalau kurang itu mikropenis. Yang kedua, kalau pada anak SD itu panjangnya sekitar 3,2 ya. Itu pada anak SD. Sedangkan pada orang dewasa dianggap mikropenis itu kalau panjangnya kurang dari 9,3 cm. Itu dianggap mikropenis. Jadi sebenarnya diagnosis mikropenis itu bisa dilakukan pada saat bayi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mikropenis ini sebenarnya kalau bicara mikropenis harus dibedakan ya. Ini mikropenis atau burin penis ya. Itu sangat berbeda. Nah, mikropenis itu memang ukurannya kecil, tapi kalau burin penis terutama maaf ya ibu-ibu kalau punya anak yang kondisi badan anak itu gemuk ya, obesitas, seringkali kita lihat penisnya itu kan kecil. Bahkan kalau kita raba, ya raba bukan batang penisnya, hanya kulup penisnya. Nah, itu harus dibedakan. Ini mikropenis atau burin penis ya. Kalau burin penis biasa ukurannya normal ya. Tapi kalau mikropenis itu ukurannya kecil. Nah, nanti penanganannya akan berbeda ya. Kalau mikropenis biasanya kejadiannya itu timbul karena kelainan hormonal, seringkali kelainan hormonal ya. Jadi biasanya dari lahir sudah ketahuan itu kondisi si bayi itu memang mikropenis atau tidak ya. Nah, kalau burin penis seringkali bisa karena ukurannya normal, orang tua kadang nggak ngeh ya. Kadang-kadang karena anak gemuk aja penisnya nggak muncul, padahal itu kondisinya burin penis ya. Nah, untuk penanganannya ini biasanya bisa dilakukan kalau anak-anak bayi. Alangkah baiknya ya secepatnya dilakukan terapi karena terapi mikropenis ini seringkali harus dilakukan dengan pemberian hormon ya, karena biasanya timbulnya mikropenis ini kekurangan salah satu hormon testosteron ya. Nah, dan ini gak bisa sembarangan ya. Jadi kalau ada ayah itu ibu mempunyai anak yang kondisi mikropenis ini, biasanya kita dilakukan rujuk ke dokter ahli endokrinologi ya. Jadi itu spesialis ya yang khusus menangani masalah gangguan hormon pada bayi-bayi seperti ini ya. Tapi kalau orang dewasa bagaimana? Bisa nggak? Nah, biasanya kalau orang dewasa kalau pemberian hormon sudah nggak efektif lagi. Karena pada orang dewasa ya biasanya perkembangan ya organ vital ini ya sudah berhenti gitu ya. Beda pada anak-anak. Jadi kalau baiknya pemberian hormon ini hanya hanya berefektif kalau bayi atau anak-anak itu masih belum mencapai usia pubertas. Itu sangat efektif. Dan biasanya pemberian ini nggak bisa sembarangan, tadi saya bilang nggak bisa sembarangan, hanya dilakukan biasanya antara 3 sampai 4 minggu aja ya. Jadi memang pengobatannya bukan jangka panjang, jangka pendek saja. Dan biasanya kalau menurut pengalaman saya, beberapa anak yang kondisi mikropenis diterapi dengan hormon, dengan waktu 3 minggu aja sudah kelihatan sekali perbedaannya ya. Nah, ini kadang-kadang orang tua bisa disunat nggak sih kalau mikropenis? Gini ibu ya, bapak, mikropenis ini kalau kita namanya sunat itu kan hanya sekedar memotong kulupnya aja yang menutupi kepala penisnya. Jadi kalau disunat ya bisa-bisa aja, cuma kita berbicaranya ke depan ya. Jadi kita hanya bukan sekedar nyunat aja nih. Kalau berbicara tentang masa depan anak, kita harus berpikirkan masalah kondisi anak ya, kondisi anak. Jadi anak itu kadang-kadang kalau kita tidak memperbaiki mikropenisnya ini, mungkin yang paling berat adalah kondisi psikisnya ya, masalah mentalnya gitu. Karena kalau mikropenis ini seringkali membuat si penderitanya menjadi minder ya, menjadi minder mungkin ketika anak-anak, kadang kalau anak misalnya lagi mandi bareng atau apa ya, melihat kondisi penis temennya kok dia besar, dia kecil gitu, yang punya saya kecil bisa gitu kan. Nah, itu akan memberikan anak jadi, oh kok kayak gini punya saya ya.
Mungkin bisa bisa menarik diri, takut bergaul, atau mungkin udah besar takut punya pasangan, atau udah mungkin besar lagi takut menikah gitu. Karena mungkin khawatir ya ketika nanti ada punya istri takut berhubungan seperti itu, ya. Jadi kita pun tidak boleh menyepelekan ya. Jadi kalau ada kondisi mikropenis sebaiknya tetap diterapi, ya. Jadi dan secara ini pun secara anatomi kalau kondisi penis itu ya mikropenis itu parah sekali ya, otomatis pada saat berhubungan si penis yang penderita itu akan mengurangi ya penetrasi pada saat berhubungan seperti itu. Mungkin akan mengurangi kenikmatan, mengurangi bisa biasanya mikropenis seringkali berhubungan dengan jumlah ini juga, dengan jumlah sperma, mengurangi kesuburan juga ya. Jadi memang sebaiknya kalau ayah, ibu punya putra dengan kondisi penis mungkin ya kalau belum paham kok anak bisa membandingkan lah. Kalau dia anak mungkin kalau bukan anak pertama, kok kakaknya ukuran udah bisa kelas 1 SD atau masih buku dulu umur setahun udah segini gini, kok ini adiknya seperti ini. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan juga buat ini ya. Buat Bapak Ibu kalau punya anak seperti mempunyai penis yang mikropenis seperti ini ya, sebaiknya dikonsultan ya. Silakan Bapak Ibu pun kalau punya permasalahan seperti ini, punya pertanyaan apapun tentang mikropenis, bisa menghubungi kami di Klinik Sunat 123 untuk berkonsultasi ya. Insya Allah kami bisa memberikan bantuan konsultasi, dan kami pun biasanya kalau memang ada mikropenis ini dan memerlukan penanganan pengobatan, biasa kami merujuknya ke dokter spesialis yang khusus menangani kondisi atau kasus-kasus mikropenis seperti ini. Demikian, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa membantu bapak atau ibu yang punya putra yang kondisinya dengan mikropenis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.